Gue pernah dengar bahwa sering makan telur itu nggak bagus karena bisa bikin bisulan, kentut jadi bau banget, dan juga kolesterol tinggi. Tapi gue juga pernah dengar telur tuh sumber protein yang bagus banget buat diet dan murah banget juga harganya. Tapi sebenarnya gue nggak peduli-peduli amat sih sama fakta tentang telur. Sampai roommate gue, si Mitya Bedford, nyanyi lagu telur-telur mulu hampir setiap detik. Sampai gue bener-bener keganggu, tapi jadi kepikiran juga, gimana kalau tuh lagu beneran gue jadiin kenyataan. Jadi gue mau coba seminggu makan telur doang. Nah, ketika gue lagi stream di second channel gue dan penonton menentukan beberapa rules untuk challenge ini. Makanan lauk utamanya cuma boleh telur, nggak boleh ada daging sama sekali. Sayur masih boleh lah. Yang kedua, telurnya boleh diapa-apain. Ceplok, dadar, omelet, rebus, scramble, apapun itu boleh. Yang ketiga, boleh dikasih sambal, saus, kecap, kuah, atau bumbu. Terus yang keempat, masih boleh pakai nasi, lontong, atau mie. Tapi ini bukan healthy diet atau health advice ya. Ini gue cuman men-challenge diri gue aja. Jadi tolong banget kalau misalnya lu lihat eksperimen-eksperimen di internet yang kayak gini, salah satunya, jangan langsung coba-coba di rumah sebelum lu research dulu ya. Di hari pertama kebetulan banget keluarga gue tuh makannya lagi nasi uduk sama lele sama ayam gitu. Enak banget tampangnya, cuman gue gak bisa makan bang. Jadi gue cuma nyomot nasi sama sambelnya aja, terus gue masak scramble egg. Dan ini enak banget sih, jadi gue gak masalah lah gak makan ayam atau lele. Nah di meal kedua, gue ngide nih lihat ada jamur di kulkas, terus kayak pengen masak, enak kali ya dadar pakai jamur. Pas udah mateng gue cobain, kok enak, sampai pengen muntah gue. Gue kirain gue yang salah masak kan, taunya pas nyokap sama kakak gue nyobain, makanannya fine-fine aja dan enak. Di situ gue langsung ngerasa kayak anjir, ini baru hari pertama bang, udah kayak gini. Ini bakalan berat banget sih. Nah tapi untuk hari pertama gue berhasil menghabiskan 6 butir telur. Enggak, 5 deh karena dadarnya gak habis. Setelah kemarin enak makan dadar, di hari kedua gue akhirnya masak scramble lagi, cuman ditambahin kecap. Setelah makan dan chilling bentar, gue mau workout ke gym kan. Tapi di tengah jalan, motor gue mogok. Workout gue jadinya kardio dorong motor. Malamnya gue nyeplok telur. Jadi di hari kedua gue berhasil memakan 6 telur. Enak, tidak ada kendala, semua lancar. Kecuali motor gue yang rusak. Karena kemarin telur ceploknya enak, gue sepertinya terkena penyakit telur ceplok gila. Dan di hari ini gue buat telur ceplok lagi tuh buat makan siang. Terus ya udah gue ke gym dan workout. Dan performance gue di gym tuh oke-oke aja gitu loh. Cuman gak gue dokumentasiin, malu gue. Gundut tidak berotot tapi rekam-rekam itu gak pede gue. Nah malam harinya pun gue nyeplok telur lagi. Cuman walaupun telur ceplok enak, ya tetep aja udah mulai bosen gue dan ngerasa ini tuh jadi makin berat gitu loh. Kayak udah mulai keinginan makan daging, makan ayam itu tuh udah menghantui gue tuh sampai gue tidur. Tapi challenge masih belum gagal. Di hari ketiga gue menghabiskan 6 butir telur. Hari keempat karena gue udah mulai ngerasa buntu dan pengen gagalin aja nih challenge karena emang udah gebet banget pengen makan sesuatu yang enak gitu. Gue tiba-tiba kepikiran, kayaknya gue harus minta bantuan deh. Dan orang yang gue kenal yang paling jago masak adalah Chef Audrey. Dia tuh juara 2 Master Chef Indonesia season 7. Terus ya udah langsung aja gue telepon kan, terus gue bilang, gue mau minta tolong. Jadi pakai apa? Jadi gue seminggu ini mau makan telur, cuman gue udah bosen kayak ceplok scramble. Nah kasih gue resep dan guide gue untuk makan telur yang paling enak yang pernah ada di Indonesia. Oke lah. Pagi hari gue dikasih kayak gini ya, jadi lucu banget sumpah, ya ampun. Sebenarnya yang gue tahu sih lebih jago Chef Wilgos ya dan lebih terkenal. Tapi yang gue kenal cuman elu. Oke, gue matiin. Oke, kalau gitu langsung mulai aja. Ini salah satu makanan yang aku suka. Ini resep dari mama aku. Bawang putih sama bawang merahnya boleh dikupas dulu. Gue potong dulu ujungnya. Terus gue giniin. Oh ya benar. Oh benar. Let's go. Benar banget. Oh perih banget mata gue. Memang gitu sometimes bawang merah. Enggak. Tapi memang lebih cepet bawang bombay. Enggak sih, mantan sih. Hah? Itu apron beneran apron atau apa sih? Apron. Oh iya. Anggap kamu seorang kontestan Master Chef, Nopal. Iya chef. Dari season 13 nanti aku masukin ya. No. Emang bisa geprek sekaligus gini? Oh nggak bisa dong kalau langsung semua minta tolong ya. Minta tolong. Oke chef. Oh gepreknya mah satu-satu. Ya. Nyincangnya berbarengan. Sehalus mungkin sebisanya. Mecahin telur satu tangan gimana sih? Megangnya kayak gini. Kayak gini. Ya gitu. Hah? Ya terus tapi nempel telapak terus diketok di ujung sesuatu yang tajam. Tak. Ya tengah-tengahnya. Tak. Terus tinggal dibuka gitu, dicukit pakai jempol gitu. Yo. Oh gitu caranya.
ya. Lebih kenceng lagi, lebih kenceng lagi. That's what she said. Oke, sekarang kita mulai memasak. Let's go. Nah, tumis pelan-pelan sampai dia sedikit berubah sedikit kecoklatan. Lihat potongannya jelek banget, ada yang gede gitu. Ini segini. Boleh. Oke. Maksudnya emang Memang kelihatan daunnya tuh kayak lebih banyak gitu nggak sih? Karena belum kecampur rata. Oke. Tapi kayaknya iya sih. Terus. Belum. Terus. Op. Terus. Op. Kok jadi ini ya? Tampangnya kok jadi enak ya? Looks good sih. Gila, looks good sih. Sendok. Dari color sih meyakinkan sih, kayak nyokap gua masak sih. Enak loh. Beneran enak Enak loh. kan? Enak kan? Kemanginya tuh keluar banget. Bumbunya enak. Itu Beneran. lebih enak lagi kalau kalian, aku originalnya pakai pete, tapi kalian bisa pakai ayam, mau pakai daging cincang. Gokil. Ini dia, chef. Let's go Chef Audrey, Resep thank you so Nopal. much. Enggak lah, ini chef, Sama-sama. resep lu lah, thank you ya Chef. Dan ini dia hasilnya, ini adalah telur saus kemangi ala Chef Audrey. Ribet juga ya ternyata bikin konten masak-masak gini, gue kekenyangan dan kecapean, dan di hari itu gue nggak makan lagi. Di hari keempat, gue cuman makan 4 butir telur dan nasi, tapi ini tuh lupa kayak makan telur, dan gue ngerasa enak banget. Nah di hari kelima, untuk ngelanjutin momentum kemarin, gue harus makan yang enak lagi. Jadi akhirnya gue beli, gue pesen nasi padang menunya telur balado sama telur crispy buat makanan hari ini. Ini sih kebanyakan karbonya ya, proteinnya kurang, tapi enak banget bang. Kuah gulai, kuah rendang sama sambal baladonya tuh enak banget. Hari kelima gue hanya memakan 2 telur, enak banget tapi berasa kurang kenyang aja. Nah di hari keenam, karena kemarin kan boros ya belanja makanan di luar, gue balik lagi masak. Gue masak scramble pakai kecap asin gitu, dan ternyata hasilnya keasinan, kagak enak. Jadinya nasinya gue campur kecap biar rasanya agak balance dikit lah. Scramble yang kurang enak ini bikin gue pengen makan makanan yang enak lagi. Jadi untuk malam ya, gue rebus tuh 2 mie instan yang tampangnya begini. Ini harusnya lu ngiler sih lihat mie tampaknya begini ya. Jadi di hari ke-6 gue makan 6 telur dan enak banget. Cuman somehow abis makan mie tuh rasanya kayak apa ya? Kayak gue ngerasa tidak sehat aja gitu. Hari terakhir gue mulai makan siang dengan makan lontong sisa sarapan keluarga gue. Terus ada telur balado 2 biji tuh. Agak enek dikit ya karena kurang variasi, dan lontongnya tuh udah agak lembek gitu loh dan agak basah. Tapi untungnya ketolong sama pedesnya telur balado. Terus malamnya gue menutup ini semua dengan masakan nyokap, yaitu nasi goreng dan juga 2 telur ceplok. Jadi di hari terakhir total telur yang gue makan adalah 34 telur dalam seminggu. Bener-bener penutup yang sangat enak dan gue ngerasa bersyukur gitu loh. Anjir, gue udah menyelesaikan challenge ini dengan jujur dan gak nge-cheat. Ya tapi masih minum kopi, sama kadang kalau ada wafer gue masih suka ngemil-ngemil dikit sih. Cuman gue gak makan daging, gak makan apa-apaan yang makanan besar gitu. Dan dari challenge ini, selama gue makan telur doang, yang gue dapat adalah berat badan gue beneran turun, performance gue di gym bagus-bagus aja, boker lancar, kentut gak ada aneh-aneh, dan gue gak ada bisulan sama sekali nih kalau gak percaya. Gitu ya. Kalau lu suka konten kayak gini, tolong berikan gue support dengan like dan subrek. Lalu komen ya kalau misalnya ada masukan atau request gue ngapain gitu, bikin apa. Dan kalau ada masukan atau ide yang seru, bisa gue implementasikan untuk konten selanjutnya. Dan kalau lu pengen gue tetap bisa bayar listrik dan internet biar bisa bikin konten-konten kayak gini, bisa support gue langsung secara financially di tako.id/naufalwi. Dan nama lu akan nongol kayak gini nih. Thank you banget yang udah support. Ini beneran means a lot buat gue. Kayak misalnya lu ngirim seceng, ceban gitu, itu bener-bener kebantu banget. Thank you so much. Sampai ketemu di konten selanjutnya ya. Dadah. Terus tadi di awal kan gue bilang roommate gue Mitya Bedford. Gue beneran tinggal sama Miti. Miti orang Depok nih. Tuh. Hai Mit. Coba ngomong. スラサミ